saya spilling, teman-teman pasti pengen banget tahu. Oke. Soal gaji. Nah, itu. Saya to the point aja. Saya jadi asisten loh, Oke. bukan guru yang beneran gurunya banget gitu, asisten guru. Itu dibandingkan saya kerja di korporat dulu di sini, itu kayak 5 atau 6 kalinya. Wow. Ada yang bilang, saya nggak mau kan, pengennya otodidak. Itu gimana kira-kira menurut Miss Grace? Menurut saya, tidak semua orang bisa menjadi otodidak. Kenapa? Ya kalau misalnya memang bisa, bagus. Kalau enggak, ya sebaiknya carilah pertolongan. Karena otodidak itu butuh semangat yang membara ya, maksudnya dari diri sendiri, dan butuh time management juga. Dan juga butuh melawan kemageran. Halo Sobat Otka, ketemu lagi dengan saya, Ilman, dalam podcast Cerita Otka, tempat berbagi kisah perjuangan studi dan karir. Hari ini saya kedatangan Miss Gracia. Oke, thank you Miss sudah hadir di Cerita Otka. Terima kasih Kang Ilman. Oke, Miss, pernah kan dulu itu kuliah S1-nya pendidikan ya? Betul. Nah, pendidikan bahasa Inggris dan punya pengalaman untuk mengajar di negeri orang. Gimana rasanya itu? Dan sebelum bahas ke situ, saya pengen tahu dulu, kenapa sih dulu ngambilnya S1 pendidikan bahasa Inggris, kenapa yang lain? Jadi ya sebenarnya awalnya karena suka ngajar. Jadi teman-teman kelas saya itu pelajaran apapun lah gitu, kalau misalnya butuh diajarin, saya seneng banget ketika mereka tuh bisa habis saya ajarin, itu kayak puas gitu, saya berguna gitu ya. Dan dari situ saya mulai mikir, oh kayaknya saya jalannya ke ngajar nih, tapi ngajar apa gitu. Matematika saya suka juga sih, tapi kalau dipikir bahasa Inggris kayaknya oke juga deh, bisa apa aja, ada 1000 peluang lah rasanya kalau bisa bahasa Inggris itu. Jadilah saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Oke, itu berarti S1 di Indonesia di Universitas Atmajaya. Betul sekali. Oke, nah dari situ ada nggak mimpi untuk berkarir di luar negeri itu dari pendidikan ini? Sebenarnya awalnya sampai mau bekerja di luar negeri itu belum kepikiran. Iya, jadi maksudnya kayak, oke, saya mau ngajar bahasa Inggris, saya suka mengajar gitu. Tetapi kalau mau di luar, mau di dalam, itu belum kepikiran awalnya. Gitu sebenarnya. Berarti mulainya kepikiran itu ketika lulus atau gimana? Jadi kebetulan waktu saya masih kuliah, saya dapat kesempatan untuk student exchange ke Thailand waktu itu. Dan dari situ saya ngerasa, oh bisa ya ternyata saya ke luar negeri gitu. Karena kebetulan background keluarga saya juga bukan yang kayak, oh yaudah kamu kuliah di luar negeri ya, kamu bisa kerja di luar negeri ya. Jadi nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Tapi dari situ saya baru kepikiran, oh ternyata tuh sesuatu yang mungkin ya, sesuatu yang bisa digapai gitu. Udah, terus dari situ barulah saya kerja di Indonesia. Lalu ketika awal kerja itu belum ngajar-ngajar banget full time-nya gitu. Jadi malah banyaknya tuh freelance, self-employed untuk ngajarnya. Terus saya sampai berpikir, kayaknya saya mau ngajar deh, dan saya maunya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing karena saya punya pengalaman itu. Dan saya juga tahu di mana itu? Waktu lagi kerja sebagai project officer di salah satu perusahaan edukasi gitu ya, itu mulai kepikiran ke sana. Karena kenapa? Jadi waktu itu menariknya saya full time kan di korporat tuh, Senin sampai Jumat bekerja ya gitu kan. Tapi Sabtu Minggunya saya ngajar. Jadi minggu itu saya ngajar bahasa Indonesia ke orang asing, Sabtunya saya ngajar bahasa Inggris sebenarnya, dan Indonesia dikit-dikit ke orang Korea gitu, kalau yang minggu ke orang Jepang. Terus saya tuh malah semangat banget, weekend, bukan karena libur, karena ngajar. Iya, walaupun saya juga suka ya kerja di korporat tuh, saya enjoy juga kok gitu. Jadi dari situ, kayaknya saya harus coba cari deh, gimana ya caranya supaya bisa ngajar, terus punya pengalaman ngajar bahasa Indonesia yang lebih resmi gitu, rasanya lebih udah ada kurikulumnya pas gitu. Waktu itu berarti ngajar sesuai kemampuan aja? Iya, sesuai dengan, ya saya lihat buku-buku juga ya, kita nggak magic gitu ya tiba-tiba gitu. Jadi kayak ngelihat referensi lah, ada buku-buku dari website pemerintah, ada juga yang dari mungkin penulis lain gitu. Tapi memang banyak topik-topik yang saya bikin sendiri, habis itu saya kembangkan materinya gitu. Sebelumnya itu masih kuliah kan pendidikan, pernah tadi di Thailand ya, itu berapa lama?
4 bulan, jadi 1 semester. 1 semester. Itu dipilihnya gimana itu? Karena berprestasi atau apa? Ya mungkin banyak pertimbangannya ya. Salah satunya ya, kalau bisa anak yang baik mungkin gitu ya kan, bawa nama universitas itu bersama 2 teman lainnya kok ya. Jadi ya mungkin aktif gitu. Kalau bisa ya yang cukup oke lah nilainya. Biar nanti nilainya juga oke. Itu poin gitu aja, kan. yang pinter lah gitu. Oke, Terus karena waktu itu kebetulan saya beruntung, itu baru pertama kali mereka kerjasama sama Thailand yang universitas ini gitu. Jadi pertama saya fully funded, bener-bener dibiayai sama fakultas. Kedua ya kami kelinci percobaan. Oh, ini baru pertama kali itu kan? Jadi untuk mengirimkan mahasiswa ke luar negeri itu Atmajaya sudah banyak sebenarnya ke negara lain segala macam. Tapi yang dari fakultas saya ini dan ke Thailand ini itu pertama. Jadi kita kayak jadi apa ya, spy juga mungkin ya, nulis orang gimana rasanya di sana gini-gini gitu. Berarti waktu itu 3 orang atau berapa? 3 orang. 3 orang. Nah, ngapain aja di sana tuh belajarnya? Jadi kan saya sebenarnya pendidikan bahasa Inggris, tapi waktu saya di sana tuh lebih ke Humanities and Social Science, nama ininya fakultasnya bahasa Inggris. Dan situ saya belajar, ya nih bahasa Inggris biasa ya bahasa, tapi juga ada literatur, ada juga discussion jadi kayak berdebat gitu, ada juga English tourism, itu menarik tuh karena kami habis itu beneran pergi-pergi ke Phuket, jalan-jalan, ke Krabi, ke apa ya, pokoknya banyak tempat itu kami keliling, terus kita wawancara orang Rusia lah, orang apa pakai bahasa Inggris. Gitu. Itu tapi dari program kurikulumnya selama pembelajaran itu? Betul. Dari kampus? Iya, memang dari kampus. Ada beberapa orang dari Indonesia aja kah ataukah banyak? Kalau itu kita join sama mahasiswa biasa dari Thailand juga bareng-bareng, jadi kita benar-benar menyatu dengan mereka sebagai mahasiswa aja gitu. Berarti di sana sekitar 3 berapa? 3 orang. 3 orang selama 4 bulan ya? 4 bulanan lah. 4 bulan, Nah, kan ada yang jalan-jalan. Kalau jalan-jalan, ngapain, kemana aja tuh waktu itu? Seingat saya sih waktu itu pokoknya ke Krabi ada, Phuket. Terus ada satu lagi tuh yang lebih agak tradisional desa-desa, cuma saya agak lupa nama tempatnya tuh. Tapi yang jelas Krabi sama Phuket tuh, rame turisnya. Banyak banget. Itu ngapain? Jadi kita sebenarnya ke hotel-hotel gitu sih. Kita inspeksi hotel kan English tourism gitu kan. Jadi kayak biar tahu ngobrol dengan turis tuh kayak gimana sih. Terus jadi kalau saya lihat-lihat tuh emang di Thailand pembelajarannya tuh praktek banget deh gitu. Bener-bener belajar apa, ntar ada produknya apa, hasilnya apa. Belajar literatur, tau kita bikin teater tuh, drama gitu. Terus belajar nulis, tau kita bikin puisi. Terus puisinya dilombain, kita baca Grand Slam Poetry dulu tuh namanya tuh. Kayak gitu, jadi kayak banyak aktivitas itu banyak gitu. Jadi aplikatif lah ya ibunya ya. Nah, kalau aksennya sendiri kan gimana tuh? Aksennya sendiri menarik ya. Jadi tuh aksennya memang jelas sih menurut saya, aksennya cukup jelas. Justru kita sebagai orang Indonesia yang di sana, walaupun mereka bisa bahasa Inggris, tetap harus ngerti sih bahasa Thailand. Apalagi saya tuh nggak di kota utama, saya di kota Songkla. Songkla itu agak ke bawah dekat Malaysia. Jadi malah teman-teman tuh kadang ada yang bisa Malaysia dikit tuh, bahasa Malaysianya bisa dikit-dikit gitu. Terus bisalah saya bilang, "Nuput hai, mai dai ka." Saya tidak bisa bahasa Thailand. Itu tapi udah lancar. Jadi paling ngomong gitu. Sama yang penting harga, sama berapa harganya. Taurai ka, berapa harganya. Terus angka-angka tuh harus hafal lah. Minimal itu ya? Ya itu aja lah gitu. Sisanya ya bahasa isyarat bisa lah. Tapi yang turis-turis datang ke situ yang ditanya itu orang Thailandnya kah? Ataukah orang misalnya dari orang Eropa atau gimana? Yang itu orang luar. Yang diwawancara? Waktu itu sih, waktu itu kita banyak dapatnya orang Rusia sih. Orang Rusia? Gimana tuh aksennya? Nah, masalahnya mereka juga belum tentu bisa bahasa Inggris. Kita pakai Google Translate aja gitu. Pakai bahasa Rusia tapi? Iya, tapi ada yang bisa juga ya bahasa Rusia gitu. Dan mereka friendly banget. Apa yang bisa diambil ketika jadi pertukaran mahasiswa ya di Thailand itu? Ya, yang jelas itu suatu pengalaman yang baru, membuka mata sekali gitu. Ini ya hidup di luar negeri gitu. Perspektifnya tuh beda pasti, kebudayaannya pun juga ada beda. Walaupun masih mirip sih sama Indonesia, udah kayak saudara. Waktu saya kesana tuh
kayaknya nggak beda-beda banget ya, kayak orangnya sama-sama diverse, suka senyum, ramah gitu. Cuman pasti tetap ada bedanya lah gitu. Terus makanannya juga beda, dan ya itu membuka wawasan sih yang jelas gitu. Emang tapi sebelumnya Miss Grace itu ada punya mimpi ya untuk pengen kuliah, tapi ini salah satu cara untuk bisa mewujudkan ini dengan pertukaran pelajar ini ya? Iya, bisa dibilang gitu. Oke, tapi untuk lanjut S2 nanti ada? Kita lihat nanti. Kita lihat. Oke, nah awal mulanya kerja sebagai scriptwriter dulu kah? Ataukah sebagai apa dulu? Saya pertama kali banget content writer. Itu di salah satu startup pendidikan namanya Zenius. Terus itu juga sebenarnya suatu kebetulan yang menarik gitu ya. Jadi awalnya saya bisa tahu Zenius dan masuk ke sana itu saya belum lulus kuliah, lagi skripsi, bahkan baru mau skripsi. Tiba-tiba kepala prodi saya nawarin, mau nggak coba kerja jadi content writer? Dikiranya kita akan menulis konten untuk pendidikan, jadi kayak materi lah gitu. Ternyata tuh nulis artikel, tapi artikelnya masih dalam bidang pendidikan, terutama materi SD, SMP, SMA. Terutama SMP SMA udah semua pelajaran udah babat habis, kimia, IPA, IPS, apa itu matematika semua. Ini semoga ya. Cuman ya juga ada pengetahuan dunia. Pengetahuan dunia itu juga semua menarik banget gitu, dan di situ walaupun nggak ngajar secara langsung tetap puas gitu, karena tetap berbagi pengetahuan. Terus ada yang komen gitu kayak, wah tulisannya gampang dipahami, makasih, berbunga-bunga nggak sih kalau digituin ya kan? Saya seneng gitu. Cuman di situ saya posisinya udah kayak, tapi ini bukan ngajar nih. Tapi kita dimasukin ya, gitu. Dan puji Tuhan juga belum lulus itu udah full time tuh waktu itu. Jadi kayak udah tek gitu. Cuman belum ngajar, walau saya ngajar di luar yang masih one on one BIPA gitu. Ya udah, dari situ saya baru pindah ke project officer. Di situ saya ke White Edu, dan ini tuh sebenarnya masih pendidikan, terutama training, tapi beda. Programming, AI, virtual reality, augmented reality, persiapan pekerjaan, dan juga Inggris juga masih ada sih. Loncat-loncat ya? Iya betul, masih bidang pendidikan ya masih. Terus di situ saya lebih ke project officer untuk marketing dan communication sebenarnya. Namun saya masih bikin konten. Nah, bikin konten kan kayak berbagi dan agak ngajarin gitu tentang AI, tentang programming. Ya kulit-kulitnya aja sih. Saya juga disuruh programming bingung gitu. Kayak cuman berbagi lah gitu. Di situ juga puas gitu. Berbagi informasi seru ya gini. Tapi ya itu, saya masih mikir mana nih ngajarnya nih yang ngajar banget gitu. Akhirnya saya carilah peluang dan ketemulah ada language assistant program gitu. Itu yang diselenggarakan oleh? Sebenarnya yang buka application-nya itu Balai Bahasa PERT. Ya, tapi yang mempekerjakan kita tuh Departemen Pendidikan Australia Barat gitu. Nah itu awal tahunnya ada peluang ini di Australia ini dari siapa? Nah rasa-rasanya ya kalau saya rasa-rasanya soalnya agak blur nih. Mana duluan yang saya tahu? Jadi pertama saya lihat di sosial media atau saya lihat di berita. Tapi juga ada nyata alumni saya yang share di grup alumni. Nah mana duluan saya agak lupa. Tapi intinya dari internet lah. Gitu ya. Dari situ persyaratannya apa aja? Pertama sih ada CV, terus motivation letter, sama referensi gitu, terus IELTS atau TOEFL gitu juga ada. Ada syaratnya berapa? TOEFL-nya kalau nggak salah 90 ya. IELTS-nya ya setara itulah gitu. Setara itu 6,5 atau berapa gitu. Nah kalau selama proses ini gampang nggak apply-nya itu, ataukah ada hambatan? Untuk apply-nya sendiri lebih ke arah pas nulis motivation letter gitu. Kita kan juga bingung ya, ada pedomannya nggak sih nih? Nggak ada gitu kan, nggak ada rubriknya gitu kan, nggak kayak nulis ujian. Cuman untungnya waktu itu saya ngelihat di YouTube ada mantan language assistant lain yang sharing gitu tentang kayak gini loh. Bahkan beliau ini juga menunjukkan gimana cara nulis motivation letter beliau. Jadi kan ada inspirasinya gitu, baik banget gitu. Lalu saya hubungin. Dan memang beliau ini udah sering dihubungin sama calon-calon language assistant lainnya gitu. Jadi kita memang harus proaktif juga ya, cari tahu gitu. Dari situ sudah selesai itu ya, lolos. Itu berapa lama sih prosesnya? Prosesnya
kayaknya beberapa bulan deh dari awal apply sampai dibilang diterima itu mungkin 2 bulan. September, iya 2 bulan mungkin ada. Oke, nah habis itu berarti keluar tuh kontrak berarti ya? Iya, kontrak 1 tahun aja. 1 tahun. Nah, gimana perasaannya ketika mendapatkan kontrak 1 tahun di sana diterima? Ya rasanya ini beneran nih gitu, ini berangkat nggak sih, ini beneran gitu sih rasanya, dan pokoknya excited sih, pasti semangat gitu untuk menjalani kehidupan yang baru. Aduh, udah kayak mau mulai apa ya? Itu tuh kan ngajar lagi ya kan, ngajar atau jadi kan asisten ya? Apa diberi kesempatan ngajar atau nggak sih di sana tuh? Ngajar. Ya justru mereka itu memang program ini tuh untuk melatih kita ngajar. Jadi memang mentornya, kebetulan saya juga dapat mentor yang luar biasa ya. Jadi saya dapat 2 mentor, yang satu orang Australia, yang satu orang Indonesia. Dan yang orang Indonesia ini merupakan memang pelatih guru-guru bahasa Indonesia lainnya di Australia. Jadi saya kayak wah belajar banyak sekali dari beliau dan sering ngajar. Jadi mereka memang pengen kitanya ngajar, justru bikin materinya iya, ngajarnya iya, terus belajar classroom managementnya iya, kayak pendekatan-pendekatannya gitu-gitu. Nah itu apa siswanya itu dari SD ataukah dari usia berapa? Kalau misalnya yang SD itu ada dari kelas 3. Kalau misalnya SMA paling tua kelas 10. Jadi saya ngajar SD 3, 4, 5, 6, terus semua SMP, terus SMA 10 aja. Ngajar bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Tapi pengantarnya bahasa Inggris. Itu gimana caranya biar kan mereka have fun gitu? Gimana ngajarnya gitu? Sebenarnya tuh sudah ada gambaran dari mentornya ya, kayak kira-kira nih mereka udah ada kurikulumnya. Jadi bahasa Indonesia tuh masuk ke salah satu kurikulum di Australia. Jadi mereka sudah bikin gitu. Jadi seenggaknya sudah jelas. Jadi kita lebih ke arah bikin materi dan aktivitas sesuai dengan topiknya aja gitu. Itu goalsnya tuh buat apa sih orang Australia, anak-anak itu kan anak-anak ya, anak sekolah itu buat belajar bahasa Indonesia untuk apa goalsnya memang? Kalau saya lihat-lihat ya, kebetulan bahasa Indonesia tuh salah satu yang cukup populer di sana sebagai salah satu bahasa asing. Kenapa? Karena di sana tuh ada kurikulum yang mengharuskan ada bahasa asing yang dipelajari. Nah, bahasa Indonesia jadi salah satu pilihan utama. Kenapa? Karena kan saya tuh di Western Australia, berarti Australia Barat, itu Perth dan sekitarnya gitu ya. Waktu itu saya dapatnya Geraldton, tapi mereka sering banget ke Bali. Kayak gitu kalau ditanya pernah ke Bali gitu, lebih banyak yang pernah ke Bali daripada pernah ke Sydney. Itu alasannya. Nah, itu ngajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 8-an, tapi itu belum ngajar sih, itu kita ada dulu gitu. Untuk homeroom gitu-gitu. Selesai jam 3 sore udah selesai. Itu dari pagi sampai sore sibuk full? Kadang ada kelas kosong, tapi kelas kosongnya ya kita juga revisi, nge-scoring gitu. Terus menyiapkan lainnya gitu. Selalu sibuk kok. Nah, itu pengalamannya gimana sih? Enak gak sih ngajar di sana? Enak menurut saya sih, itu sebuah pengalaman yang menarik gitu, melihat sistem pendidikan yang berbeda juga, terus karakteristik muridnya juga berbeda. Pokoknya sesuatu yang benar-benar menambah wawasan dan juga sangat bernilai lah gitu. Beda nggak sih ketika kan pernah ngajar waktu di Indonesia, pernah ngajar juga kan? Ngajar di Indonesia, ketika ngajar di Australia, ada nggak sih perbedaannya? Sebenarnya saya disclaimer dulu ya, karena kalau saya mau membandingkan, mungkin tidak bisa benar-benar apple to apple, dalam arti nggak bisa sama. Karena ketika saya di Indonesia, saya pernahnya ngajar kayak di les-lesan, KBM, RPetra, terus magang di sekolah swasta. Nah, kalau yang di sini kan saya di sekolah publik, jadi agak beda gitu ya. Tapi kalau saya lihat-lihat sih, berdasarkan sistemnya sendiri di Australia itu maju banget, dalam arti benar-benar membimbing siswanya gitu loh. Kayak dari sini ke sini nanti pekerjaannya tuh bisa ini tuh mereka tuh kayak diarahin banget gitu. Waktu saya ngeliat ini kayak waduh, saya pas SMA kalau kayak gini saya lebih nggak bingung nih gitu. Terus habis itu fasilitasnya oke banget gitu. Padahal ini sekolah publik, di mana sekolah publik itu harusnya gratis. Tapi fasilitasnya, alat-alatnya, semuanya itu tuh bener-bener kayak pemerintah tuh care banget gitu buat ngeliat gitu. Dan itu sesuatu yang bisa lah dipelajari dan bagus untuk dicontoh juga. Ini mudah-mudahan dari pemerintah Indonesia bisa melakukan improvisasi ya. Pasti bisa ya. Biar lebih maju lagi ya dunia pendidikannya. Berarti itu menjadi poin plus ya untuk Australia ya. Nah, kalau Miss Grace sendiri ada nggak sih tantangan ketika ngajar orang Indonesia atau ketika ngajar di Indonesia gitu sama ketika ngajar di Australia, tantangannya apa? Menurut
menurut saya sebenarnya kalau dibandingkan ya, murid Australia sama murid Indonesia, murid Australia itu jauh lebih berpendapat. Jadi maksudnya lebih percaya diri dalam berpendapat dan menganggap guru tuh kayak sebagai teman tapi juga sebagai pengajar. Sedangkan kalau di Indonesia tuh menurut saya lebih sopan sebenarnya. Tapi sopannya bukan berarti di Australia nggak sopan ya, maksudnya tetap sopan juga. Tapi menurut saya tuh kayak di Australia lebih terbuka gitu langsung. Begini menurut saya begini ya, begini. Dimana kalau misalnya di Indonesia menurut saya pasti kita lebih kayak, oh iya Bu, tapi lebih baik kayak gini nggak sih Bu, gitu kan. Oh iya. Kalau di sana enggak, langsung dar gitu. Jadi penolakan itu ada halus lah. Cuman kalau di sana argumentasi ya. Iya, bisa gitu. Cuman ya pokoknya dua-duanya menurut saya murid-murid yang baik ya. Kan punya beda budaya ya. Beda budaya, memang pendekatannya aja yang berbeda gitu. Ini gimana sih caranya Miss Grace ya ketika menghadapi tantangan ini gitu, ketika ngajar di luar ya, kan ini pasti jadi sebuah tantangan. Gimana cara menghadapinya biar kan kalau di Indonesia anggap kan kalau ngajar di Indonesia ya udah ngajar aja kan, yang penting saya ngasih materi udah selesai udah gitu. Kalau di sana kan nggak, kita harus ada argumen. Nah kayak gitu itu gimana? Sebenarnya tergantung banget ya, di Indonesia pun nggak begitu juga sih. Karena kan saya pernah merasakan juga yang ngajar di Indonesia itu juga seperti di Australia pun banyak sekali persiapannya gitu. Dulu saya mikir, oh ngajar mah ya udah ngajar nih informasinya gitu selesai gitu kan. Ternyata tidak gitu. Kita banyak banget harus riset dulu. Kita kan juga nggak mau ngajar cuma itu aja sesuai buku, mau dong sesuai update perkembangan zaman gitu kan. Jadi tuh banyak persiapannya. Terus juga di Indonesia pun kalau saya lihat kan kita semakin kesini juga sebenarnya semakin kritis juga. Banyak sosial media, murid-murid juga mulailah tambah banyak pendapat dan juga pemikiran mereka sendiri. Jadi ya sebenarnya oke juga sih gitu dari situ. Dan kalau untuk menghadapi adanya perbedaan pendapat atau gimana, pokoknya kita yang penting selalu sopan, kita selalu hadapi dengan senyuman gitu ya. Kita harus hargai pendapat mereka karena bagus kan mereka berpendapat gitu. Jadi justru kalau misalnya kita bisa kayak gitu, adem banget gitu. Memang pertukaran pendapat karena justru saya menyadari gitu. Saya tuh ngajar bukan saya doang yang ngajar, tapi saya pun diajar sama murid-murid saya. Saya banyak belajar dari mereka, beneran deh. Jadi belajar sambil diajar juga gitu. Jadi memang ilmunya itu akan semakin kuat kalau kita mengajarkan sesuatu itu sambil belajar, karena kita juga mempunyai teori dan kita aplikasikan. Ketika aplikasikan ternyata ini agak sesuai nih, nggak cocok dengan treatment ini, kita evaluasi. Menarik nih ya. Nah, pernah sih ngerasa kayak wah fisik, mental, pikiran dan sebagainya lah gitu ya, down gitu ketika ngajar di luar? Wah, mungkin secara fisik, mental pernah sih. Jadi adalah hari-hari di mana tuh kayaknya tuh secara mental tuh capek juga gitu. Tahu-tahu pulang tuh udah tepar gitu, mau langsung istirahat gitu ada. Tapi kalau sampai capek yang menyerah gitu nggak pernah sih. Untungnya ya, karena rasanya tuh semua masalah bisa kok ada pasti solusinya. Dan saya bersyukur banget nih mentor-mentor saya yang mungkin kalau nonton gitu ya, itu benar-benar membantu banget. Kalau ada apa-apa tuh kita bisa diajarin, kalau misalnya ada masalah seperti ini, jalannya tuh seperti ini berdasarkan pengalaman mereka gitu loh. Jadi tuh bagus sekali sih kayak gitu. Itu mentornya tuh yang dua-duanya ya, dari orang Australianya dan Indonesia. Tapi yang lebih banyak memberikan masukan itu orang mana? Orang Indonesia sih. Jadi yang orang Australia ini lebih mengajari gimana murid Australia itu kayak gimana sih. Tapi kalau orang Indonesia, karena kita sesama orang Indonesia, bisa memahami, ini loh perspektif orang Indonesia kan kayak gini. Tapi kalau di Australia tuh kayak gini, kamu harus paham kalau itu kayak gini gitu loh. Dan kebetulan yang orang Indonesia ini memang lebih banyak memberikan sesi-sesi pelatihan saya gitu, mentoring gitu. Jadi ya itu berguna sekali gitu. Miss Grace dari kemarin sebelum-sebelumnya kan kerja di content creator dan sebagainya kan nggak kayak wah ini nggak cocok dengan saya. Nah, ketika sudah di Australia ini merasa wah ini cocok nih jalan saya. Sempat kepikiran gitu gimana? Sebenarnya pekerjaan saya yang sebelum-sebelumnya itu saya suka. Saya nggak pernah ada yang saya rasakan, saya nggak mau kayaknya ini. Cuman saya berkaca dari sebelumnya bahwa saya kan mau ngajar gitu loh. Jadi kayak emang mau ke arah sana gitu. Jadilah waktu saya ke Australia, akhirnya ini dia. Saya ngajar dan saya belajar gimana mengajar gini. Itu mantep sih. Jadi kayak tercapailah gitu. Nah, kan ini impian Miss Grace ya. Nah, di sini kan sudah setahun nih selesai. Nah, ada nggak
ada impian untuk lanjutin lagi gitu programnya, ataukah jadi guru atau dosen di sana gitu? Wah, sebenarnya sih kalau dari saya pokoknya ingin tetap di bidang pendidikan pastinya. Kalau kemudian mengajar, pasti tetap mengajar. Saya juga ingin mungkin berharap ke depannya bisa menyediakan materi pembelajaran gitu. Mungkin bahasa Indonesia untuk orang asing atau bahasa Inggris juga bisa gitu. Tapi untuk kemudian lanjut di Australia, kita lihat dulu Kita lihat. Ini dirahasiakan. Iya. Karena memang sih kalau kita punya mimpi, lebih baik kita rahasiakan dan nanti kita lihat saja nantinya. Tunggu tanggal mainnya, asik. Oke. Nah, sampai saya tahu kalau dari Miss Grace itu katanya pernah ada miskom gitu ya untuk masalah proses pendaftaran untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih lanjut gitu ya untuk masalah karirnya. Itu masalah tes IELTS dan TOEFL. Itu gimana? Menarik. Jadi tuh sebenarnya ketika saya apply language assistant itu kan dibilang boleh TOEFL, boleh IELTS. Ya udah, saya tuh dari kecil pernah dengerin lebih banyak TOEFL. Walaupun ya IELTS pun saya juga tahu dan saya udah coba tesnya gitu-gitunya, tes mock up test, terus juga TOEFL juga pernah gitu-gitu. Tapi pas kuliah pun mereka pakainya TOEFL. Dulu saya pernah mau ikut lomba apa gitu, tesnya juga TOEFL. Pokoknya selalu TOEFL. Jadi ya udah saya ambil TOEFL. Ternyata setelah saya selesai language assistant, saya mau coba gitu, apa saya S2 ya? Apalagi mentor saya, orang-orang sekitar saya di Australia itu pada bilang, "Ayo stay aja, kamu S2 aja nanti dapat registrasi sebagai guru." Gitu. Ternyata mereka cuma penerima IELTS. Khusus mungkin ya, khusus jurusan itu ya, bukan semua jurusan di Australia terus nggak terima TOEFL, enggak juga. Jadi pelajarannya adalah ketika mau melakukan sesuatu di riset dulu. Karena kan lumayan tuh, kalau tes tuh kan kayak 3 jutaan gitu ya, kan 2 kali lumayan. Mendingan langsung yang bener dan persiapannya juga harus bener-bener ya, biar nggak gagal-gagal juga, karena gagal tuh bayar lagi juga ya kan. Jadi belajarlah yang betul-betul juga begitu. Ini kenapa belajar bahasa Inggris itu penting itu ya. Salah satunya teman-teman harus punya kompetensi, karena kalau hanya bisa ngomongnya aja ya nggak apa. Semua orang juga bisa lah. Cuman untuk kayak bukti bahwa kalian itu kompeten, itu harus ada namanya sertifikat ataupun bukti uji kompetensi bahasanya, skornya berapa. Nah itu ya. Nah penting banget. Jadi bagi teman-teman yang saat ini pengen keluar negeri untuk studi, karir dan sebagainya, persiapan bahasa Inggris itu penting, terutama untuk persiapan ujian IELTS ya. Dan nanti teman-teman bisa ikutan namanya program Smart Prep by Otka, di mana teman-teman itu bisa latihan persiapan untuk mendapatkan skor IELTS yang bagus, sehingga teman-teman bisa memulai untuk karir, studi dan sebagainya lebih mudah. Salah satunya nanti yang akan menjadi tutornya adalah Miss Grace ya. Ini Miss Grace juga bagus banget karena pengalamannya sudah keluar negeri, kemudian pernah di Australia juga, kan itu sesuatu pengalaman yang dimana teman-teman itu bisa merasakan pengajar dari yang pernah mengalami kayak apa, insight-insight cara mengajar yang efektif dan biar lolos IELTS-nya tentunya gitu ya. Thank you Miss Grace ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa sukses berkarir atau studi di luar negeri, karena kata Miss Grace juga tadi bilang bahwa bahasa Inggris itu 1000 apa tadi? 1000 peluang. 1000 peluang. 1000 peluang. Nggak cuma ngajar, bisa translation ya, penerjemahan, menulis, karena riset-riset tuh banyak yang bahasa Inggris juga kan. Betul. Banyak deh. Jurnal-jurnal dan sebagainya kalau kita mau ini kan harus diterjemahkan juga kan. Itu misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Nah itu banyak berguna ya, terutama untuk dokumen bisnis juga banyak ya. Banyak. Nah, untuk ekspor impor juga banyak. Betul. Miss Grace nih, saya balik lagi ke pengalaman ketika tadi kan disuruh katanya untuk stay di Australia. Nah, emang Miss Grace di sana kayak di ini nggak? Wah, Miss Grace jangan pulang gitu. Di sana sempet gitu nggak? Sempet, dan itu bukan dari murid aja ya, maksudnya ada juga bahkan tetangga-tetangga gitu. Ini menarik sih ceritanya. Gitu tuh sampai ada tetangga yang bilang, udah kamu stay aja sama saya gitu, udah nggak usah bayar bahkan. Tapi saya nggak pernah stay di situ ya, jadi saya emang nggak gitu. Cuman kayak emang mereka tuh sebaik itu, dan sebenarnya saya sangat menyukai lingkungannya, peluangnya, semuanya gitu. Jadi ya memang oke lah teman-teman, boleh banget coba untuk keluar negeri, menambah wawasan, menambah penghasilan.
jelas. Dan juga berkembang juga tentunya. Oke, nah itu boleh dijelaskan nggak sih mitos atau faktanya lah selama hidup di Australia itu, misalnya mitosnya kalau hidup di sana itu seperti apa? Apakah gaji gede pun sebenarnya habis gitu? Ataukah ada hal yang unik gitu, mitos atau faktanya lah? Mungkin ini saya spill yang teman-teman pasti pengen banget tahu. Oke. Soal gaji. Nah itu, saya to the point aja. Tidak akan saya sebutkan nominalnya, tapi kira-kira saya jadi asisten loh. Bukan guru yang beneran gurunya banget gitu, asisten guru. Itu dibandingkan saya kerja di korporat dulu di sini, itu kayak 5 atau 6 kalinya. Wow. Dan pokoknya tuh dibilang nggak bisa nabung itu tergantung orangnya. Apakah Anda hedon? Ya silakan dipikirkan. Enggak juga ya. Kalau misalnya nggak hedon, enggak kok. Banyak tabungannya. Karena memang biaya hidupnya lebih mahal. Tapi kan sebenarnya yang lebih mahal lagi tuh gaya hidup, gitu ya. Iya sih, benar. Benar, tergantung gaya hidup kita sendiri ya. Jadi sebenarnya di luar negeri tuh bisa kok teman-teman kalau emang mau nabung gitu juga bisa. Tergantung dari manajemen keuangan kita ya. Harus benar-benar bisa menyisihkan untuk misalnya untuk tempat tinggal berapa. Tempat tinggal kemarin sudah dapat atau gimana? Kita karena saya di Geraldton waktu itu kotanya agak jauh ya dari Perth, itu dibantu tapi tetap bayar karena di sini tuh kita kerja. Di sini kita kerja gitu. Harus benar-benar bisa jago manage keuangan, mulai dari untuk tempat tinggal, makan, pajak, ada nggak pajak kemarin? Ada ya? Pajak Australia besar sekali teman-teman. Berapa terakhir? Kayaknya 30% atau berapa gitu, kayaknya gede. Tapi ada yang dibalikin beberapa persennya. Nah itu dibalikinnya untuk kayak gimana tuh? Jadi kita kayak apply ke pemerintah, ya teman-teman bisa cari tahu ya lebih lanjut. Itu memang ada yang namanya superannuation, terus memang ada yang dikembalikan karena pemerintah sana tuh gimana ya ngomongnya ya? Katanya tuh kebanyakan uang gitu, kayak dibalikin gitu. Ada yang pernah ngomong itu bercandaan. Oh iya. Tapi ya jadi memang sudah ketentuan dari sana. Orang Australia maupun orang luar tuh ada yang dikembalikan pajaknya. Mudah-mudahan pajak di Indonesia juga digunakan dengan efisien ya untuk kebermanfaatan negara kita ya ini. Soalnya di Australia tuh saya sempat dengar pajaknya tuh kelebihan. Maksudnya kelebihan tuh dalam arti melebihi kebutuhan pengeluaran pemerintah sana gitu. Overnya maksudnya gimanain lagi ya. Nah selain itu ada nggak hal-hal yang unik misalnya dari kehidupan kah atau hal-hal yang unik di sana ketika di Australia? Kebetulan kan Australia itu suka banyak meme ya. Kayak buka toilet isinya kata-kata gitu. Terus di sana ular banyak banget, terus laba-laba gitu. Gede-gede itu? Ada yang gede, tapi baiknya kecil sih sebenarnya. Terus habis itu saya kan awalnya kalau ngeliat laba-laba tuh kayak agak geli-geli gimana gitu ya, takut banget sih enggak, cuma kayak ya laba-laba gitu ya. Itu yang awalnya agak gimana gitu, udah setahun di sana tuh kayak laba-laba, hai udah gitu. Jadi kayak friend. Iya udah biasa aja gitu. Dan di situ banyak banget tipe-tipe serangga ya, dan saya menyadari mereka tuh tidak peduli kepada kita, pada manusia ini. Mereka sibuk gitu dengan kehidupannya, jadi kayak ya udah kita side by side aja ya udah gitu. Nah berarti hal-hal yang unik kayak gini ini yang bisa kita rasakan bahwa kalau kita di luar negeri itu ada sesuatu yang menghibur ya, kayak awalnya kan mungkin geli-geli ya, kayak kalau di Indonesia lihat serangga gitu ya, tapi kalau sudah di sana ya mungkin menjadi lucu dan sebagainya. Kita balik lagi ke masalah karir nih ya. Waktu itu balik lagi tuh ke Indonesia ya, berarti tahun 2025 ya? Iya, baru banget ya. Baru 2025 karena sesuatu hal gitu ya, yang dan itu memang ada hikmahnya ya. Apa tuh hikmahnya tuh? Jadi dari awal kan saya memang berpikir kayak saya mau kembali ke Indonesia deh. Pastinya saya mau ketemu keluarga lagi, menghabiskan waktu bersama mereka juga. Karena udah setahun saya belum pulang tuh, saya belum sempetin pulang dari situ. Dan ternyata beberapa bulan kemudian orang tua saya tuh ada yang sakit, dan bersyukurnya saya di sini saya benar-benar bisa menemani orang tua saya. Menemani untuk perawatan itu orang tua ya. Kalau menurut Miss Grace, lebih baik mana kuliah dulu di Indonesia baru kerja di luar negeri, atau misalnya kuliah dulu di luar negeri kerja langsung di luar negeri?
Sebenarnya tergantung banget dengan tujuannya. Kalau misalnya kayak yang tadi saya cerita atas sebelumnya, ternyata kalau mau bekerja sebagai guru di Australia gitu ya, itu kan memang harus title-nya dari luar negeri. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tujuan akhirnya bukan seperti itu, bisa juga kok kuliahnya di Indonesia gitu. Yang jelas kuliah itu penting sih, karena sekarang banyak yang minta ijazah ya. Gitu. Sebagai administratif ya, penting ijazah. Jadi memang tidak mesti harus keluar negeri, tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya memang untuk kabur aja dulu, ya boleh lah ya. Bisa kuliah di Indonesia. Tapi kalau pengen benar-benar lama untuk berkarir di luar negeri, lebih baik disarankan untuk ngambil kuliahnya di luar negeri, dan karena sesuai persyaratan kan, pasti harus ada ijazah luar negeri atau kayak gimana gitu ya. Iya, dan ingat teman-teman, kalau misalnya memang niatnya udah mau bekerja di luar negeri, lebih mudah kalau udah di luar negeri kuliahnya. Karena pasti ada internshipnya pasti di luar negeri juga. Ntar orangnya kenal, kita bisa masuk tuh gitu, atau orang dalam ya. koneksi gitu ya, begitu. Jadi memang kita itu dalam berkarir atau itu harus ada connecting ya, harus ada. Meskipun kan belajar bahasa Inggris itu banyak orang Indonesia, khususnya orang Indonesia ya, kan banyak belajar bahasa Indonesia tuh dari SD bahkan ya, sampai ke kuliah juga kan ada, tapi nggak bisa lancar ngomong bahasa Inggris. Nah, ini menarik kan? Itu kenapa sih bisa seperti itu gitu, Miss? Sebenarnya sih yang awal menurut saya tuh motivasi diri sendiri dulu sih. Kayak kalau dari awal sebenarnya udah ngerasa kayaknya Inggris nggak penting deh, nggak usah, ngapain ya belajar Inggris, kan jadinya udah nggak semangat belajar Inggrisnya. Masuk tapi ya udah nggak dipakai lagi gitu. Yang kedua sebenarnya tips yang kalau emang udah belajar bahasa Inggris secara resmi ya di sekolah secara les tapi masih belum, berarti masih butuh yang non resminya. Berapa itu? Rekreasi tapi bahasa Inggris. Contohnya game. Atau dengerin musik, dengerin lagu yang disukai, atau mungkin dari drama-drama, ya, film-film bahasa Inggris tuh bisa. Karena kalau saya sendiri sih lebih ke arah ini, main game. Saya suka banget main game dari kecil. Apa, Mobile Legends? Iya, Mobile Legends pun saya mainin. Terus misalnya nih, peternakan Harvest Moon. Harvest Moon, misalnya kehidupan The Sims, apa-apa gitu kan vocabulary-nya beda-beda. Dan gaya ekspresinya beda-beda gitu kan. Nah, tapi saya pun juga les bahasa Inggris, jujur aja. Jadi saya juga ikut les, dan menurut saya berguna juga mengikuti akademi atau ya bersama tutor gitu, enak juga. Nah, ada yang bilang, saya nggak mau kan, pengennya otodidak. Itu gimana kira-kira menurut Miss Grace? Menurut saya, tidak semua orang bisa menjadi otodidak. Kenapa? Ya kalau misalnya memang bisa, bagus. Kalau enggak, ya sebaiknya carilah pertolongan. Karena otodidak itu butuh semangat yang membara ya, maksudnya dari diri sendiri, dan butuh time management juga. Dan juga butuh melawan kemageran. Kalau misalnya udah ada tutor, kan mau nggak mau ya. Gimana mager di depan tutornya? Mungkin. Karena kita udah, gitu kan. Karena kita di sisi lain kita udah investasi uang gitu kan. Betul. Dan ini juga nih yang soal mengeluarkan uang ya. Bedakan kita emang mengeluarkan uang untuk belanja-belanja doang sama investasi ke diri sendiri. Maksudnya kita ikut pelatihan, kita ikut pembelajaran, itu kan sebenarnya penting ya. Mengembangkan diri kita juga. Namanya kalau dalam hidup itu memang harus ada investasi dari leher ke atas sama leher ke bawah. Nah, kalau leher ke atas itu kayak gini, kayak kursus, kemudian public speaking atau apapun, misalnya ke AI, from AI dan sebagainya, itu kan sebuah investasi dari leher ke atas gitu, dimana otak kita tuh bisa mendapatkan banyak value. Nah, sehingga untuk di dunia kerja lebih mudah. Itu makanya itu penting banget minimal menguasai bahasa asing, dan tentunya harus dibuktikan dengan skor ataupun sertifikat. Kira-kira gimana caranya biar bisa dapat untuk ya minimal untuk TOEFL atau IELTS yang biar sesuai target lah? Sebenarnya kita kalau bisa cari tahu dulu nih IELTS atau TOEFL itu apa yang diujikan. Terus habis itu kita cari tahu juga gimana cara latihannya. Sebenarnya banyak, kalau misalnya mau lihat di internet mock up-nya segala macemnya gitu-gitu kan. Dari situ kita bisa belajar gimana sih cara jawabnya. Banyak kok video-video juga. Tapi memang tidak semua orang mampu sendiri. Aku akan belajar ini, saya akan belajar ini, dan mungkin butuh pertolongan, ya silakan carilah pertolongannya gitu ya, mau di OTK ya, atau ketemu dengan Miss Grace ya. Mari kita berjuang bersama. Atau gimana itu, karena setiap orang berbeda-beda. Jadi
otodidak itu bisa, tapi nggak semua orang bisa. Ya, itu realistisnya ya, itu realistis. Kadang sih kalau saya belajar sendiri memang kalau bahasa asing ya, ada di mana kita itu ya udah makan ntar aja sampai nggak kejadian lah. Dan sama ini yang penting aksen. Oh iya. Nah, saya kadang kalau menurut saya sih, ini yang saya ucapkan ternyata bener, tapi realitanya kan ternyata salah. Sebenarnya tuh kalau aksen tuh nggak masalah, tapi pronunciation. Oh iya, aksennya pronunciation. Aksen nggak apa-apa, diterima kok sama IELTS sama TOEFL. Kalian kita mau pakai apa gitu ya, aksen tuh nggak apa-apa. Yang penting pronunciation-nya supaya tidak salah arti aja gitu. Nah itu penting banget ya. Oke, ada nggak sih tips untuk pronunciation-nya sesuai dengan native, walaupun kita kan kalau pakai tutor sih enak ya. Kalau untuk yang otodidak mungkin agak sulit ya. Sebenarnya tuh ada yang namanya fonetik. Fonetik itu kayak simbol di pronunciation. Jadi kalau kita ada bingung-bingung tuh yang penting kita tahu dulu nih fonetik ini artinya apa. Jadi kalau kita udah tahu fonetiknya, nanti kita bisa membaca kata apapun, lihat aja simbolnya, cara bacanya gitu. Ini tipsnya ya. Dan dengerin aja lagu sama film. Ya kan itu jadi paham tuh. Gitu cara. Jadi memang harus dibiasakan ya. Jadi kalau perlu pakai subtitle bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Jadi pas kata ini ada yang ngomong, kata ini cara ngomongnya gitu. Gitu. Pronunciation-nya untuk belajar pronunciation mungkin kurang tepat ya. Tapi untuk memahami makna ya boleh lah. Kan proses ya, tidak instan lah gitu. Nah, mana penting dulu belajar vocab atau grammar? Karena kalau di sekolah kan kita banyaknya grammar mulu kan? Dua-duanya sih. Dua-duanya tuh berhubungan. Karena jadi kita tidak bisa cuman vocab aja deh, grammar aja deh. Enggak, di sekolah pun biasanya mereka tuh bareng. Jadi topiknya ini, grammarnya ini, vocabnya ini. Karena kan buat belajar grammar tetap butuh vocabnya. Lo ngomong apa nanti? Gitu. Tapi kalau misalnya vocabnya doang yang pakai, grammarnya salah juga bingung gitu. Artinya salah gitu kan. Jadi berbarengan kok. Biasanya kita tuh topiknya A gitu ya, pertama nanti grammarnya fokusnya ini, fokus vocabnya ini gitu. Mungkin misalnya fokusnya tentang yang mungkin kita di sini podcast lah, di sini ada mic. Gimana caranya menggunakan mic ini menjadi dikaitkan dengan kata kerja bagaimana gitu ya. Dengan kehidupan sehari-hari lah ya dikaitkan. Banyak tuh topiknya. Kalau bisa sih yang relate dengan kehidupan sehari-hari ya dulu ya minimal. Dari mulai bangun tidur, kita bahasa Inggrisnya, kemudian kan ada verb-verbnya ketika berubah itu bagaimana. Itu tipsnya salah satu ya. Nah, ada lagi nggak tips yang kira-kira ini super rahasia dari Miss Grace? Super rahasia? Waduh, kalau di situ nggak rahasia lagi dong. Kan cuma 1, 2, 3-nya nanti. Iya. Ada nggak kira-kira? Kira-kira, jadi kan yang pertama tuh tadi udah ya, belajar dari mana aja, nggak cuma buku, nggak cuma dari ini, tapi bisa dari mana aja. Mungkin tips lainnya adalah banyak praktek juga sih. Jadi bahasa, ini namanya bahasa, kalau nggak dipakai, itu tuh susah, pasti lupa lagi. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman belum jago pun ya nulis tetap aja coba nulis gitu. Mau nulis diary juga boleh deh pakai bahasa Inggris gitu. Jadi banyakin praktek. Walaupun itu kita ini bener nggak ya grammar? Iya, tapi kan yang penting nulis dulu gitu. Yang penting ini ntar lama-lama makin oke. Nah, fungsinya tutor itu buat mengkoreksi itu. Iya, mengkoreksi, betul sekali. Luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang pengen pengen mulai berkarir ataupun pengen untuk studi, kira-kira step by stepnya yang harus dilakukan untuk persiapan mulai dari belajar bahasa sampai ke bisa mereka ke sana, kira-kira yang Miss Grace tahu apa sih langkah-langkahnya yang mereka harus siapkan dari awal? Sebenarnya langkah-langkahnya itu tergantung dari kondisi tiap orang. Jadi kalau misalnya persiapan bahasa juga memangnya saat ini level bahasanya sudah sampai mana gitu. Kalau misalnya memang dari awal banget gitu, itu mungkin harus coba-coba mulai aktif gitu ya, berusaha dan mungkin mencari tutor. Kalau memang mau mencari tutor, otodidak pun bisa gitu. Tapi memang kalau otodidak tuh kekurangannya kadang kita bingung kurikulumnya gitu loh, kayak mulai dari mana? Saya mau belajar bahasa Inggris dari nol, tapi dari mana? Pasti pertanyaannya selalu itu. Betul. Jadi memang pilihannya ya antara teman-teman mencari suatu website atau apa yang sudah ada susunannya, atau ya bersama akademi tutor seperti itu paling enak persiapannya sebenarnya. Kecuali kalau untuk hanya
kepentinganku untuk ngomong-ngomong aja sih oke ya. Orang juga walaupun kita nggak salah grammarnya siapa, orang paham maksudnya apa. Iya, tapi kalau untuk tujuan studi dan karir, pasti butuh ada pengakuan kemampuan bahasa. Betul. Nah, maka itu perlu ada yang namanya pelatihan yang struktur. Iya, terstruktur. Dan itu pun bukan berarti terus kayak, oh yaudah saya ke akademi udah selesai, begitu di rumah ngapa-ngapain. Salah lupa juga. Tetap usahain, nonton, dengerin lagi. Oke, jadi sebenarnya harus ada kesinambungan juga ya antara integrasi lah, mulai dari belajar dengan tutor, belajar secara mandiri, kemudian ada suplemen lah ya, mulai dari nonton film, nonton podcast ataupun yang berbahasa Inggris gitu ya. Oke, sama sering latihan-latihan mungkin dari beberapa games itu mungkin harus dibiasakan ikutan praktis untuk mendengarkan, kemudian ada berbicara, kan ada beberapa AI juga ya sekarang ya kan? Banyak. Latih bahasa Inggris kan itu bisa juga menjadi suplemen gitu. Iya, betul. Terakhir nih, Miss Grace, ada nggak sih pesan dari Miss Grace untuk teman-teman yang saat ini lagi galau-galaunya, lagi bingungnya, gimana sih untuk membuat semangat diri biar jago bahasa Inggris, kemudian biar bisa mewujudkan mimpinya untuk studi dan karir ke luar negeri, khususnya ke Eropa lah. Eropa dan luar negeri. Sebenarnya teman-teman yang namanya galau tuh wajar. Maksudnya kita semua tuh galau kok. Kita semua tuh baru pertama kali menjalani kehidupan ini untuk pertama kalinya gitu loh. Tapi kalau emang teman-teman berniat untuk ke luar negeri, sebaiknya teman-teman mulai ambil nih kertas putih atau HP gitu ya, catat sebenarnya tuh tujuan teman-teman tuh mau apa. Dari situ baru negara yang memungkinkan tuh apa sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman langsung aja, pokoknya saya mau ke Eropa deh gitu, saya mau ke Belanda, tapi kalau teman-teman nggak jelas mau ngapain kan teman-teman juga bingung persiapannya mau kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya misalnya nih, saya mikir mau language assistant, saya lihat mana nih negara-negara yang bisa butuh pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing dulu. Dari situ saya baru melihat ke diri saya udah bisa belum nih. Kalau ternyata belum bisa pun nggak apa-apa. Kita bisa gunakan waktu untuk latihan dulu dan juga belajar dulu. Terus baru cari prosedurnya gimana. Jadi semuanya tuh bisa kok sebenarnya dilakukan kalau emang niat ya ke luar negeri. Gitu. Berarti yang penting adalah niatnya harus kuat. Betul. Dan proaktif cari tahu informasi. Jangan sampai kayak tadi Miss Grace ya, ada beberapa info yang belum update ya, ternyata TOEFL sama IELTS-nya ya. Jadi nanti ke depannya salah langkah. Jadi saya sarankan teman-teman harus selalu update ya, kata Miss Grace ya. Update terkait dengan persyaratan dan sebagainya itu kalau bisa pikirkan jangka panjangnya apa. Betul sekali. Oke. Ada pesan lagi atau cukup? Udah sih mungkin ya pesan. Semoga beruntung. Sobat Otka yang pengen punya skor IELTS bagus gitu ya, dan teman-teman pengen punya mimpi untuk studi dan karir ke luar negeri gitu ya, seperti Miss Grace gitu ya, teman-teman bisa mulai dulu untuk persiapannya. Salah satunya itu dengan belajar dengan tutor yang di mana salah satu tutornya adalah Miss Grace, di mana teman-teman bisa ikutan namanya programnya Smart Prep by Otka. Teman-teman bisa mendapatkan skor IELTS yang teman-teman harapkan ya. Oke, jangan lupa kalau untuk teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut silahkan klik yang ada di Otka, nanti teman-teman boleh untuk melakukan konsultasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk Sobat Otka, kalau tadi obrolan kita itu bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman yang membutuhkan motivasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel Otka ini ya. Dan terakhir, bagi teman-teman yang pengen mendapatkan inspirasi ataupun pengen ada orang yang diundang di podcast Cerita Otka selanjutnya, silakan ketik di kolom komentar nama dan kira-kira apa pembahasannya. Silakan, mudah-mudahan kisahnya akan kita angkat di Cerita Otka selanjutnya. Saya Kang Irman, sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya.